Tribuners, nama Indra Kents kembali menjadi perbincangan hangat warganet atau netizen karena kepolisian telah menetapkan sosok Crazy Rich asal Medan itu sebagai tersangka dari kasus Binomo. Dan di edisi Tribun News Style kali ini ada Hakim dan juga Devi bakal berbagi cerita nih tentang siapa sih sebenarnya Indra Kents itu, dan cuma ada di Tribun News Style episode hari ini. Betul, jadi barangkali kita udah tahu ya Dev ya, Indra Kents tuh di YouTube, di Instagram. Kalau kamu tahu dari mana? Tahu dari Instagram sih, dan YouTube juga ya sempat viral karena dia kayak 1 miliar tuh kayak kecil loh. Kalau buat kita kayak 1 miliar tuh, ya Allah itu kayaknya kalau bahasa Jawanya ngeden ngentut kali ya kan. Jadi kayak kita tuh butuh ekstra tenaga untuk bisa mendapatkan 1 miliar itu. Tapi Indra Kents bilang kalau 1 miliar tuh kayak apa nih, bisa buat jajan kalau misalnya kita jajan cilok gitu kan, gampang lah istilahnya. Tolong, cilok di sini kita 5.000 tapi di sana anggapnya 1 miliar tuh kayak 5.000 gitu ya. Mohon maaf banget. Nah maka dari itu di sini kita kepo ya. Ini kita kepo kayak acara TV. Waduh. Enggak, maksudnya ini karena kita kepo beneran. Jadi sebenarnya Indra Kents itu siapa dan latar belakang itu bagaimana nih? Hakim bakal jelasin satu-satu, nanti bakal dilanjutin sama Devi. Dan Hakim sudah mengutip dari Tribun News Wiki kalau Indra Kents itu punya nama asli Indra Kesuma. Kesuma atau Kesuma nih? Kesuma ya, Indra Kesuma. Dan dia itu dikenal sebagai seorang pengusaha dan juga konten kreator kelahiran Rantau Prapat 31 Mei 1996. Berarti umurnya 5 ya? 26. 26. Jalan 26 tapi dia udah kayak kaya raya gitu. Iya, 1 miliar. Ayo bisa yuk. Ayo kita siapa yang punya relasi tuyul ya teman-teman ya, kita mau minta. Enggak ini bercanda ya. Dan lewat unggahan di Instagram itu Indra Kents mengaku menempuh pendidikan tinggi di Medan. Dan kemudian laki-laki 25 tahun yang jalan 26 itu lulus pada 2018 dengan gelar sarjana teknik. Jadi emang nggak bisa tahu masa depan ya, tiba-tiba sarjana teknik bisa diinvestasi. Bener. Dan ekonomi dong berarti masuknya. Iya, jadi itu kalau kita bayangin nggak ada sangkut pautnya sama teknik sama sekali, teknik manajemen uang kali ya. Oke. Tapi ini kayaknya nggak juga deh, mungkin teknik apa gitu ya Tribuners. Dan dia itu ternyata merantau ke Medan 8 tahun yang lalu, itu tujuannya untuk kuliah dan juga kerja. Nah siapa namanya ini, Indra Kents itu kuliah dan juga kerja itu di Medan, walaupun dia lahir di Rantau Prapat 26 tahun silam. Dengan harapan bisa mengubah nasib keluarga dan punya kehidupan yang lebih baik, akhirnya Indra Kents itu memantapkan dirinya untuk abis kuliah gue mau kerja di Medan juga gitu. Dan setelah ditelusuri di akun Instagram @indrakents nih Tribuners, jadi si Indra ini sempat mengungkap perjalanan karirnya. Ia menerangkan sengaja merantau ke kota Medan di tahun 2014 untuk kuliah dan kerja. Dan saat itu nih si Indra bermodal nekat untuk merantau ke kota lain dengan sepeda motor. Semangatnya patut ditiru ya, semangatnya ya. Gimana Ibu Devi sekali lagi? Semangatnya dalam merantau Tribuners. Oke, jadi semangatnya kita ambil positifnya saja. Karena kita yakin kalau setiap orang tuh mau seburuk-buruknya perilaku dia, ada hal positif yang kita ambil. Salah satunya dari Indra Kents ini semangatnya merantau ke kota lain bahkan dengan sepeda motor ya. Itu bisa kita acungi jempol lah ya. Dan pada 2015 itu Indra Kents mulai merintis karir sebagai penyanyi di kafe dan juga acara-acara kawinan. Coba kita bayangin dulu ya Dev, kita main logika, kita main mikir aja dah. Indra Kents adalah mahasiswa dari sarjana teknik. Terus dia mengawali karirnya sebagai penyanyi kafe. Terus akhirnya dia mencari sampingan juga nih. Iya. Jadi pembawa acara. Sampingan pembawa acara, dan sekarang dia jadi pengusaha juga. Itu bahkan dia pernah kerja di perusahaan swasta di Medan sampai mencari sampingan yang dikatakan sama Devi. Gak cuma itu aja, ternyata mencari uang itu berlanjut menjadi sopir taksi online. Oke, jadi sebenarnya dia tuh multitasking ya, bisa semuanya. Oke. Iya, ini positifnya lagi gitu ya. Kita bisa ngambil dari Indra Kents ini bahwa perjuangan itu emang harus ada. Entah apapun itu yang kamu bisa, let's do it. Tapi kecuali yang baik-baik aja ya, kayak ini kan contohnya baik-baik juga tuh. Walaupun dia sekarang sudah kaya raya melimpah,
Tapi ternyata kaya raya itu berkah atau enggak nih? wah, itu kayaknya nggak tahu tuh ya. Ini kayaknya kita bahas lagi di lain waktu aja ya kasusnya. Kita di sini ngebahas soal positifnya. Kita ngebahas soal karirnya dia dan awal perjuangan dia berkarir sampai saat ini. Pernah jadi taksi online, sopir juga, nyanyi di kafe, terus sarjana teknik. Dia juga jadi nge-host juga. Wow, ini yang so very beautiful journey ya. Sangat cantik sekali perjalanan hidupnya. Iya benar. Dan di tahun 2016 juga dia mulai terjun menjadi penyiar radio dan buat konten di YouTube. Bener juga ya, dia lebih multitasking lagi gitu ya. Multitasking kan. Jadi sebenarnya dia tuh lebih ke komunikasi ya arahnya ya. Dan 1 tahun kemudian Indra Kents mengembangkan keahliannya di bidang video. Dan ia sempat juga menjadi juara pertama kompetisi video tingkat nasional dan gabung komunitas YouTube Medan nih. Waduh, ini bener nih, kayaknya Devi nih cocok jadi psikolog nih ya kayaknya ya. Kenapa tuh? Karena kalau membaca sebuah kisah orang itu bisa langsung menggambarkan, wah dia ini multitaskingnya ini banget nih. Ini gue ngomong apa sih? Kayaknya gue ketularan Indra Kents yang kepengen kaya mendadak gitu ya. Oke, jadi tahun 2016 dia terjun jadi penyiar dan juga bikin konten di YouTube. 1 tahun berikutnya itu pada tahun 2017 Indra Kents itu udah punya YouTube tuh setahun sebelumnya dan meraih angka 1000 subscriber. Dan sampai di tahun 2018 Indra Kents itu lolos audisi untuk ajang pencarian bakat The Voice Indonesia. Bener kan? Multitasking ya Tribuners. Dan saat itu ia menerangkan dimentori oleh diva tanah air loh, Titi DJ. Bukan main loh. Jadi bener banget, ini multi talent mungkin ya, multitasking juga banyak banget. Dari bisa nyanyi di kafe, nge-host, nyopir taksi. Oh ini serba bisa nih, kayak sarjana teknik. Iya, super multi ya. Super multi. Ini tunggalnya tuh bahasa Indonesianya apa ya? Ini saudaranya Superman kali ya. Betul. Dan ternyata pada awal tahun 2019 Indra sempat menjadi korban penipuan investasi bodong ya. Jadi selama berkarir ternyata dia ikut investasi dan ternyata investasinya bodong. Sempat terpuruk juga ya Tribuners karena nggak bisa bayar hutang dan cicilan. Tapi di tahun itu juga ia berhasil mendapatkan penghasilan sebesar 1 miliar rupiah pertamanya. Jadi ini berdasarkan informasi dari burung-burung camar yang menghampiri Hakim dan juga Devi, Indra Kents ini bisa membeli mobil impiannya hingga membangun perusahaan sendiri dari penghasilan pertamanya 1 miliar itu. Tadi kita bicara soal yang indah-indah dari Indra Kents gitu ya. Dari kecil, lahir di rantau Prapa, terus jadi supir taksi online, sarjana teknik, nyanyi di mana-mana juga, nge-host, terus dapat 1 miliar pertama. Tapi dia pernah dibohongi. Ngomongin investasi bodong ya. Oke, ini kita catat dulu ya. Jadi korbannya ya berarti ya. Oke, terus maksud Anda gimana ya? Maksud Anda gimana Ibu Devi? Kan masa depan nggak ada yang tahu. Bisa jadi saat itu jadi korban, saat ini ya. Gue julid banget ya, kayaknya gue kompor deh. Enggak. Ini sesuai fakta dan data yang kita lihat aja ya. Bener banget. Dan berhubungan dengan sesuai data dan juga fakta-fakta yang sudah kita lihat di sini, Hakim dan juga Devi juga bakal kasih tahu ke kamu kenapa Indra Kents itu bisa naik namanya akhir-akhir ini, karena Indra Kents telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus binomo pada Kamis 24 Februari 2022. Nah, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan itu mengatakan kalau Indra Kents ini lebih dulu menjalani pemeriksaan, dan hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube KH Infotainment pada Jumat 25 Februari kemarin. Jadi ya itu tadi ya, karena Devi, sekali lagi I wanna say Devi kayaknya cocok jadi psikolog juga nih ya guys ya. Karena tadi dikatakan bahwa masa depan tuh gak ada yang tahu. Ini ada Ustazah Devi ya kan. Loh benar kan ya Tribuners, masa depan gak ada yang tahu. Dan kalau kita lihat dari faktanya dan kita baca, dia multi talent sebenarnya. Bener. Keren sih sebenarnya ya kan. Dan lanjut ya, ini yang dikatakan Hakim tadi. Lanjut, penyidik melakukan gelar perkara setelah memeriksa Indra Kents sebagai saksi. Jadi di tahun 2019 sempat jadi korban, di tahun 2022 menjadi tersangka. Oke, ini kata-kata bijak hari ini ya, quote hari ini, masa depan kita nggak ada yang tahu. Jadi barangkali kamu yang sekarang baru rebahan bisa jadi miliarder
suatu saat nanti gitu, nggak ada yang tahu ya. Tapi mimpi harus dibangun, jangan hanya di alam mimpi aja. Oke, benar. Jadi kalau kamu punya mimpi harus bangun, harus sikat gigi, nggak boleh tidur lagi, ya kan? Terus berdasarkan keterangan dari saksi hingga barang bukti yang ada bahwa Indra Kents ini benar-benar jadi tersangka, dan sebelumnya pemeriksaan itu dilakukan kurang lebih pada bulan Februari kemarin. Itu dari jam 1 itu memenuhi panggilan dari penyidik dan juga saksi, dan kurang lebih pada pukul 1 itu telah dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Indra Kents, dan itu berakhirnya lama banget loh pemeriksaannya loh. Dari jam 1 sampai jam 8-an malam, berapa jam tuh? Ibu Devi, sekali lagi Anda pintar ya. Coba dihitung. Oh aduh, ini matematika juga ada ya ternyata di siaran ini. Iya. Jadi kita hitung aja dari jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 jam. 7 jam. Waduh, itu udah kayak hampir kayak ini ya, mau jam kerja. Kayak jam kerjanya yang menyelidiki udah habis untuk Indra Kents gitu ya. Tapi nggak masalah itu untuk mencari kebenaran yang ada. Sebenarnya apa sih masalah yang terjadi pada Indra Kents? Ternyata dia tersangkut kasus binomo ini, Tribuners. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, polisinya ini memperhatikan pemeriksaan terhadap saksi ya. Juga memperhatikan barang bukti yang telah disita berdasarkan pasal 184 KUHP. Oke. Berdasarkan keterangan saksi hingga barang bukti yang ada, Indra Kents resmi jadi tersangka. Wah, itu tadi ya ceritanya cukup panjang. Dan sekarang selebgram Indra Kents, selebgram Gregory Rich, terus influencer juga, pebisnis juga, penyanyi juga. Wah, ini multi talent, sopir juga tadi. Oke, semuanya itu ditahan di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari. Dan selain dilakukan penahanan, penyidik juga bakal menyita aset milik sang legenda Crazy Rich Medan. Ini mohon maaf ya Tribuners, kalau aku ngomong R tuh agak-agak susah, jujur li. Apalagi pakai bahasa Inggris. Oh, jadi di London ya mungkin lahirnya, jadi kurang R-nya. R-nya agak susah ya. Oke, lanjut. Dilansir Surya, pernyataan Indra Kents terkait privilege sempat jadi perbincangan warganet yang sempat viral itu loh di video-video ya. Ia menerangkan terlahir miskin adalah sebuah privilege nih Kim dan Tribuners, karena bisa berjuang dan menjadi sukses. Oke, mungkin ini menurut kamu gimana? Gimana dong Kim? Kalau menurut aku nih ya, privilege itu kan satu hak yang istimewa. Jadi miskin itu istimewa. Iya, tergantung manusianya yang merasa. Tergantung yang memandang kali ya. Jadi kalau misal kita memandang miskin itu istimewa, berarti kita cukup kuat menghadapi hidup ini. Kayak katanya Indra Kents ini gitu ya. Yang orang miskin tuh harus lebih berjuang lebih keras lagi dibandingkan dengan orang-orang kaya. Jadi ini ada positifnya lagi nih kita ambil ya kan. Padahal kita bedah kasus tapi malah bedah masa depan kali ya. Nah, kalau lahir dari keluarga yang udah kaya, itu tekanan mentalnya lebih besar. Ini yang dikatakan sama Indra Kents. Sementara kalau udah lahir kaya, gak jadi, maksudnya kalau itu harus jadi lebih kaya lagi, dan itu yang sangat amat berat menurut Indra Kents. Nah, meski begitu, pernyataan tersebut menuai kontroversi di kalangan warganet, termasuk Hakim dan juga Devi. Pasti di sini kita juga agak-agak setuju, agak-agak gimana gitu. Karena menurut aku ya, ini dari pandangan aku aja, privilege orang yang udah kaya dari sononya dan harus berjuang dari awal itu beda, startnya tuh beda gitu loh. Betul. Jadi lebih struggling yang belum punya apa-apa ini. Kalau kaya dia udah ada yang memodalin gitu loh. Bener. Jadi dia udah backingannya yang besar banget ya kalau untuk orang-orang yang udah terlahir kaya. Dan once again we wanna say with you bahwa setiap orang tuh punya startnya masing-masing gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan antara privilege gue sama dia tuh sama atau beda gitu ya. Karena aku dan Devi berbeda, kita punya start yang berbeda juga. So, Tribuners, ini tadi kisah dari Indra Kents, background dan biografi, dan beberapa kasus yang terjerat oleh Indra Kents. Semoga jadi pelajaran besar buat kita, terutama kita anak-anak muda yang hampir seumuran sama Indra Kents. Iya, benar banget. Dan kita juga harus pinter ya milih investasi. Karena menurut aku, nggak ada kaya yang instan. Jadi emang harus berjuang ya. Kalau misalnya ada iklan-iklan yang bikin kita kaya dalam 1 minggu, kaya dalam 1 hari, itu harus dipikir lagi. Oke, kayak gue pernah ikut event kayak gitu loh, serius nih beneran. Oke, tapi kita nggak bakal bahas itu. Kita mau ngucapin terima kasih buat Tribuners yang sudah menyimak kita, mendengarkan kita dari awal sampai akhir ngomongin soal Indra Kents, perjalanan hidupnya yang ternyata nggak buruk-buruk amat, perjuangannya ya. Perjuangannya nggak buruk-buruk amat, kita bisa meniru. Dan Hakim mau pamit, Hakim juga mau coba apa yang sudah dilakukan Indra Kents, maksudnya perjuangannya tadi. Perjuangan ya, sebagai anak rantau juga nih Devi harus berjuang gitu. Oke, thank you for the time. Hakim pamit. Devi pamit. Sampai jumpa. See you.